Bisa Anda bercerita apa yang sesungguhnya terjadi sehingga Anda tiba-tiba bersedih? Anda mengingat sesuatu? Ketika saya bersama Rahyang Jayadharma diajarkan tentang Islam, saya memilih pergi. Tapi ketika hati ini terteguh dengan Islam, Kian Santang telah tiada. Mungkin ini jawabannya. Sahabat syiar yang berbahagia, Curug Cipamingkis yang menjadi lokasi liputan syiar dalam gelap ternyata memancing banyak makhluk untuk datang. Joyo Biseso, Kowe kondo lancar, aku duwe masalah abot saka kawit piye. Kuncung Hideng, Pesan dari Lodaya sudah saya terima. sesosok Buto, Tidak ada perlindungan dari Ugaruna. dan makhluk-makhluk lain yang datang silih berganti. Namun, cerita tentang Kuncung Hideng dan sejarah singkatnya membuat kami terkesima. Betapa besar penyesalan beliau atas keputusan yang salah di masa lalu. Disegani. Seperti apa cerita selengkapnya? Tetap di Syiar Dalam Gelap. Biar saya juga nggak penasaran, Ki. Apakah Sang Hyang Ananjaya yang Aki maksud itu adalah... Anoman. Terima kasih banyak. Saya Ya, sama-sama. Cuman hakikatnya itu hidayah hanya milik Allah. Allah yang memberikan hidayah kepada Anda. Saya di bawah pimpinan Baruna. Saya diutus, Kekuatan hanya milik Allah. sembahlah mereka. Jangan harap kita menyembah kepada makhluk Tuhanku Baruna. atau jiwa Anda lebur bersama pusaka Lodaya. Apa kegunaan pusaka itu bagi Baruna sehingga Baruna harus mencuri atau mengambil pusaka yang bukan miliknya? dapat menimbulkan gelombang air yang maha dahsyat untuk ke darat. Meskipun saya belum memeluk ajaran Islam, tapi kecintaan saya kepada Prabu Siliwangi untuk menjaga dua gunung Pangrango dan Gunung Gede. Betul sekali ceritamu, Dharma. Tidak jauh beda. Nyesalkeun eta kerjaman Bareto. Kenapa itu? Apa yang disesali? Diislamkeun ku Kian Santang. Heeh. Kian Santangna kaburu maut, Jang. Banyak yang datang dari ujung kulon tadi, Ki, ya? Hah? Iya, Rombongan, Jang. rombongan. Satu partai. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar, dimanapun kalian semua berada, syukur Alhamdulillah pada malam hari ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap telah berada di bumi perkemahan yang lokasinya tidak jauh dari Curug Cipamingkis, Kabupaten Bogor. Insya Allah pada malam hari ini, selain memang kita ada acara silakbar, silaturahmi akbar di tempat ini, juga kita coba gunakan untuk mengetahui tentang mitos yang ada di lokasi ini. Memang ada dua makhluk yang nanti kita coba untuk komunikasi, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada makhluk-makhluk yang masuk ke dalam tubuh mediator kita. Jadi pada intinya memang tema terbesar kita di lokasi ini adalah silaturahmi akbar yang mana diprakarsai oleh Korwil Jakarta Raya, diikuti oleh berbagai macam korwil. Ada Kerawang, Bekasi, dan lain sebagainya. Assalamualaikum Panda. Waalaikumsalam. Sebagai Ketua Korwil Jakarta Raya ya. Iya, Pak. Oke Panda. Ya. Pertama sekali sih memang apa sih yang menginspirasi Korwil Jakarta Raya itu mengadakan kegiatan silakbar di lokasi ini Panda? Ya, kita sengaja mengadakan silakbar ini agar temanya kan biar apa namanya tuh terbentuknya biar silaturahmi itu lebih Semakin erat ya, lebih semakin erat antar anggota-anggota Korwil ya, SSDG. Tidak ada batasan jadinya, Bah. Oh gitu ya? Gitu. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Tapi alhamdulillah yang hadir banyak Korwil ya? Alhamdulillah, Bah, diantaranya Bogor, Bekasi, terus juga Kerawang dan lainnya. Banyak lagi ya yang Banyak ada. lagi. Oke. Terus kenapa nih dipilih lokasi ini sebagai lokasi silakbar nih, Panda? Jadi selain tempatnya indah juga ada perbukitan segala gitu, Pak. Iya, di belakang kita ini iya, tepat ada ya, perbukitan, bukit iya, iya. Dan Jadi katanya ini juga mengarah kepada Curug Cipamingkis. Cipamingkis di atas sana ya. Iya. Kurang lebih berjarak kalau menurut pengelola itu kurang lebih 10 menit ya Betul, Bah. ke atas. Dan curug itu memang masih asri ya. Asri, benar-benar. Masih Jadi bisa asri. merefresh kita juga, Pak. Wow, Gitu. merefresh. Iya. Nah, itu yang terpenting biar, itu. Biar suasananya lebih enak lagi, Lebih enak. fresh. Fresh ya. Iya. Ya sahabat Syiar, memang lokasi ini terus terang aja saya secara pribadi senang, suka karena memang kondisi pegunungan yang sejuk udaranya dan yang terpenting memang di sini non polusi, Betul, Pak. segar sekali. Apalagi nanti besok pagi kita bisa menikmati kesegaran udara di Cisarua 2 Kabupaten Bogor ini. Betul. Dan insya Allah saat ini Panda nanti kita akan mencoba untuk meminimalisasi. Saya memang janji manggil Iya, Aki, iya. Ki Jarot gitu untuk berkomunikasi. Dia tahu nggak sih tentang lokasi di tempat ini. Selain itu juga saya secara pribadi ingin juga mengundang Rahyang Jayawisesa. Masya Allah. Karena udah lama juga kita nggak komunikasi bagaimana perkembangan beliau. Biar gitu. tambah seru. Biar tambah seru. Dan juga mungkin makhluk-makhluk lain yang mungkin bisa saja berdatangan gitu. Iya. Baiklah sahabat Syiar, tidak berpanjang kalimat, insya Allah kita akan langsung memulai prosesi mediumisasi. Mudah-mudahan ada informasi yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran buat kita. Dan juga ada hikmah di balik liputan ini. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana. Tetap di Syiar Dalam Gelap. Bismillah, oke ya Nek? Kita mulai. Allahumma sholli ala Nabi. Bismillah. Tadi ini ngomong apa? Ngagetin. Kaget saudara-saudara. Oke. Ini tinggal penyesuaian saja.
Mudah-mudahan, tapi udah mulai masuk sempurna. Wendy nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syekh. Alhamdulillah akhirnya datang juga. Kur Darmo. Darmo. Kenapa dengan Darmo? Kok masih marah-marah sama Darmo? Ganggu. Ganggu? Awakku lagi ngopo. Lagi apa katanya? Bertapa. Ngopo? Awakku lagi ngopo daerah roh. Oh, seperti itu. Terus apa yang dilakukan Darmo sama sampean niku? Dheweke ngundang aku ana ing kene. Dadak. Mendadak. Iya, itu saya yang suruh Ki. Alafu. Lah yo iku mau. Yen tutu awakmu Iya, saya kan ora susah. bakal, ora sudi ya aku. Apa katanya? Moro ing kene. Jangan Nanti wong e. kesono, Ki. Kene wae, Ki. Itu jurang niku, Ki. Biasa cari pohon, ini pohonnya terlalu kecil, Ki, buat Darmo duduknya. nang ndi? Darmo ada dia. Sama siapa Darmo itu? Ada lah pokoknya. Lah tadi sampean kesini sama siapa? Tewean. Oh, sendiri. Kita mau ngobrol di mana nih? Ada beberapa hal yang mungkin saya ingin tanyakan seputaran hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Aki. Seperti itu. Bisa kita komunikasi, ngobrol. Saya udah lama juga nggak mengetahui tentang kondisi di Jawa Timur seperti apa sejak saya pulang dari Mojokerto. Tadi iki babakan penting. Peristiwa penting. Seperti apa itu, Ki? Lah ya awakmu ngundang aku. Ya makanya jelas. Ya ini masalah penting karena saya pengen tahu. Terakhir itu siapa yang bilang yang katanya lagi ada masalah dengan apa makhluk yang di Bali itu? Di Lungguh kene seh. Oke. Informasinya apa, Ki? Terakhir yang Lodaya itu. Siapanya? Gose. Kok dihukum? Udah bebas. Gose. Nanti dulu. Gose aja omong. Aku arep ngurus Darmo. Oh, Anda mau ngurus Darmo? Jarot kuwi lho, si Jarot. Ya. Jarot dan Junet. Aki mau saya panggil Junet, itu nama bagus itu Junet. Dheweke kuwi Dia itu? ora dong aku lagi ngopo. Oh, dia nggak Ana apa. ing wetan. Nah, kalau Moro-moro ana kabar teko nang ngarepanku. Ngundang aku supaya nemoni awakmu. iya betul. Kita juga kesini tuh mendadak dan saya kepikiran kangen juga sama Anda. Lama kita nggak komunikasi. Tetapi hakikatnya apa sih yang sedang terjadi atau apa yang Anda lakukan di timur sana? Wetan ya? Alhamdulillah. Saya Ada kabar bagus kayaknya nih. pawartos apik. Berita bagus, alhamdulillah. Apa itu, Ki? Aku lan brayatku wis teko Bali. Masya Allah. Sawise teko Alas Purwo. Ngerampungke babagan Kebo Ireng, Kebo Abang, lan Maiso Suro. Masya Allah. Jadi apa maksudnya dia ketemu atau gimana? Jadi udah merampungkan masalah dengan Oh, jadi sudah menyelesaikan masalah dengan 3 makhluk tadi. Iya, Siapa tuh yang jadi penengah atau? Sang Hyang Antarikusumo Masya Allah. merintahke ketelon kuwi mau Oh, jadi sang yang supaya njaluk ngapura marang aku lan brayatmu.
seperti wis itu. tau keterak uga awakmu dhewe. Oh, jadi ini Sang Hyang Antarikusumo sampai turun tangan untuk menyelesaikan Aki Iya, beserta Mahisasura, Kebo Abang sama Kebo Ireng. Masya Allah. Iya. Akhirnya mereka mau minta maaf atau menyelesaikan masalah ini. ya wis kabeh wis lerem. Sudah tenang. Hmm. Alhamdulillah. Terus ada nggak pengikut-pengikut Aki yang di Alas Purwo yang masuk Islam? Alhamdulillah. Banyak yang masuk Islam. Akeh. Akeh. Aku dhewe lagi ngenai apa sing diperintahke marang Syekh Bahadur Oh, jadi semua atas Supaya instruksi. brayatku iku mau tetep atine ben ojo mujo-mujo saliyane Gusti Allah. Oh, seperti itu. Masya Allah. Terus Iki kalau wingi aku nang Bali panggih kalian Sang Hyang Surya di oh, jadi Anda sempat juga ke Bali kemarin menemui Sang Hyang Surya. dheweke meling. Dia berpesan, Monggo yen awakmu silakan jika Anda arep melu ageman kuwi. Oh, seperti itu. Maksudnya Islam ya? Brayate dheweke ora arep ngutek-utek, ora arep ganggu. pernah ganggu, gak akan ganggu. Intine awake dhewe lan dheweke Dan dia wis ora ana cerah. udah nggak ada jalan. Oh, seperti itu. Ning aku dhewe yo Tapi dia sendiri menehi pangerten supaya supaya ageman kita agama sing apik yang iku bagus ben padha melok brayatku. biar pada ikut rakyatnya. Ning Tapi aku dhewe ya wis dia sendiri pokoke aku guru ngajak kalau dia lan ngomongi karo dheweke dan juga bilang supaya ke dia supaya ngati-ati dia lampah ing urip kuwi. menjalani hidup Oh, seperti itu. Ya wis ben lah, Jadi intinya sih Sang Hyang Surya itu udah nggak ada masalah ya. wis ora ono. Artinya Anda memilih jalur memeluk ajaran Islam udah nggak ada masalah. Yang penting Ya, mungkin ngono. nggak terjadi keributan mungkin ya. Hmm, Tapi boleh dikasih tahu sedikit aja kepada kita sebenarnya Sang Hyang Surya itu siapa sih dia? Di penguasa mana itu? Dulu pernah cerita nggak sih? Belum ya. yen pengen weruh kalau pengen tahu kowe yo ngetano lele. Apa kan? Ke Bali. Ke Bali, Pantai Kuta. Yen awakmu bisa jika Anda bisa takon dhewe karo Takut tanya dheweke. ke sana. Jadi dia memang satu-satunya Sing jelas ngene, yang jelas begini, aku lan dheweke wis ora ono dia dan sang yang cerah. Oh, tidak ada masalah ya. Hmm, ono Alhamdulillah. iku. Terus rakyat Anda yang sempat kabur atau meminta perlindungan ke Sang Hyang Surya itu sudah balik meneh. Ono sing bali, ono sing melok awakku, ngewang-ewangi awakku. ada yang Aku durung suwe kono, belum lama dari sana malah do pengen melok aku. malah semua pengen ikut. Masya Allah. Terus ada tempatin di mana itu? Rakyat-rakyat Anda itu ada punya tempat tersendiri? Ono, Ada ya? ono neng pesisir-pesisir. Di pesisir Tapi memang komunitasnya Muslim semua yang di pesisir itu. Iya. Oh iya, namanya juga Anda pengelana dulunya ya. Masya Allah. Kalau wingi aku ngerung, kemarin dia dengar Mm. aku lagi ono perlu waktu iku. tadi ada tempat mana waktu itu Adik guru Resi Wonorejo adiknya dia Resi Wonorejo
tak kongkon supaya nemoni awak disuruh menemui ana ing yang ada di Rawabayu. Oh, Rawabayu. Wonorejo. Banyuwangi. Resi yo. Yang dari alas apa tuh? Gumitir. Dheweke kandha apa? dia berbicara. Nah, Seprene aku durung nemoni malah. dia malah belum pernah ketemu Belum pernah. Itu saya Dheweke goleki aku jar. mencari lagi di dia juga sempat kaget kalau nggak salah deh. Dengar Anda sudah masuk Islam ya kalau nggak salah ya. Sempat kaget juga itu. Tapi memang kita berbicara waktu itu saya banyak nanya tentang lokasi Rawabayu karena kita memang pengen mengungkap desa penari dan juga ingin bercerita tentang sosok yang lagi viral nih di alam kita, yaitu sosok Badarawuhi. Ana Rawabayu kowe goleki kuwi Apa itu? ora bakal ketemu. Diketawain ya Madi. Salah tempat berarti. Loh, memang Badarawuhi itu di mana dia? Betul di Alas Gumatir. Kalau Resi itu ngomong kalau nggak salah itu ya. Alas Gumatir. Dan Gumitir. Dan siapa sebenarnya Badarawuhi itu? Saya pengen kenal juga. Aku wis Atau- krungu. dia udah dengar, Sira wis eruh. Pak udah tahu. Iya, maksudnya cerita Resi itu dia udah Ora sah mencerita. tak critakno. Tidak usah Sing penting yang penting kowe kudu wicaksana Hmm. marang si kuwi. Badarawuhi itu. Aku ora jaman biyen zaman dahulu pokoknya pokoknya ojo jangan wis saiki mulai saiki lah ojo ganggu jangan mengganggu, ya wis ben sak karep-karepe dhewe terserah dia. mergo apa Karena apa? Ganggu yen siapa? sira njawil sithik Kalau Pak Ustadz dhewe bakal murka dia bakal murka. blorong maksudmu ya Maksudnya dorong ya. aku pawelingku ngono kuwi Pesannya dia begitu. ojo ngutik-utik dheweke maneh Jangan sampai mengulik-ulik, dheweke bakal murka dia bakal murka. Udah kan kemarin murka ya. Tapi memang akhir-akhir ini kita menghindarilah wilayah selatan atau tempat-tempat blorong itu. Malah kita diserang sama lancar. Loh, kenapa? Loh, kenapa sampai niki? Kayak nggak senang saya menyebut Lanjar, Dewi Lanjar. kowe kondo lanjar Iya, penguasa pantai utara. Kenapa? Kenapa Anda tiba-tiba kok marah? Apa yang terjadi sesungguhnya? kowe radok masalah Iya, saya nggak tahu. Anda nggak cerita. Kalau Anda cerita, saya pasti tahu. Kenapa Anda punya persoalan ataupun kenangan masa lalu dengan apa pacar Anda juga itu, Lanjar? Tapi kan dia laki-laki. Iya, sira wis eruh saya yen sudah tahu. dheweke kuwi priya saka ngendi cerita iku Dari mana cerita itu? SDG itu SDG. Tapi betul, Lanjar itu sebenarnya Mas Lanjar atau Kang Lanjar, laki-laki dia. aku duwe masalah abot saka kawit biyen lan durung rampung Wah, ini seru ini. Jadi Anda dulu memang pernah ada persoalan dengan Lanjar itu dan masalah itu belum selesai sampai sekarang. iya minggir kabeh Berarti Anda bisa tempur dengan Lanjar ini. kudu Waduh. Lah Anda punya strategi apa atau punya ajian apa nih? Kita juga pengen tahu nih. Anda tempur seperti apa? Belum pernah ngeliat ya ditempur ya. Kita panasin aja. Itu Lanjar memang kurang ajar itu.
Kan sesama saudara, ini kan belum saudara. Di Islam nggak boleh. Nggak apa-apa lah masalah ini di kita ini. Itu kurang ajar tuh, saya kemarin diserang mulu itu. Melanjar tuh. Awakmu. Iya, semuanya itu diserang. Nah, Aku wis keprungu kabar iku. Ya udah dengar kabar. udah dengar kabar? Oh, udah dengar kabar, Ndra. Tapi Aku tak jajal kasekenku iki. Don minggir. oke, minggir. Waduh, ini seru juga ini. Awakmu roh Apa katanya? cahya noro tekenku iki. Oke, sip. Gimana Ki? Pinggir, Jik, hati-hati Jik. Batunya di mana batu? Batu aman ya? Gue nyebut Lanjar. Iya, Lanjar, penguasa utara itu katanya. Dia nggak bongkok ya kalau lagi marah. Itu kayaknya jurus monyet menerkam Lanjar itu. Ini saya jadi tertarik ini. Anda kayaknya punya persoalan yang begitu besar dulunya dengan Lanjar. Astagfirullah. Alhamdulillah. Itu langkah terbaik buat Anda untuk menahan emosi. Masya Allah. Pancen ati kuwi yen ora ditoto bakalin jeblok. Angkara murka. Astagfirullah. Jadi memang Anda setelah mungkin persoalan dulu itu udah nggak pernah ketemu Lanjar lagi karena memang lokasinya berjauhan ya. Lanjar di utara, Anda di ujung timur, selatan lagi. Tapi suatu saat Anda mau bercerita kepada saya, sebenarnya dulu punya persoalan apa? Durung wayahe aku cerita. Nah, belum saatnya ya. Tapi suatu saat Anda mau bercerita. Ana ing pesisir lor, sisih tengah. Bagian tengah. Oke, itu pusat Aku kerajaan. njaluk tulung awakmu. Iringno aku marang Lanjar. Masya Allah, ketemuan sama Lanjar. Oke, siap. Kita di sana udah ada Korwil Semarang. Jo, cari lokasi Lanjar, Jo. Pokoknya yang jelas aku bersama sampean. Iya, tenang aja. Tapi memang kita harus tahu persoalannya dulu ya. Nanti saya pengen tahu persoalannya seperti apa. Apa yang membuat Anda begitu emosi, begitu mendengar nama Lanjar. Lanjar itu nama asli atau nama KW? Tuh sebutane wong-wong iku wae. Oh, sebutan. Aja gawe mangkele ati. Oh, iya. I'm sorry. Aja nyebut Lanjar. Tapi ini maneh. Lanjarnya yang satu pemikiran dengan saya kan, dia salah satu anak dari Baruna yang ditugaskan di wilayah utara untuk menghalau masuknya Islam dari arah utara. Betul ya? Tidak taunya Lanjar tukang bakso nanti. Beda persepsi. Iya. Lanjar itu kan penguasa utara ya? Oke lah, sip. Nanti saya coba atur melalui Jojo untuk cari lokasi, Jo. Katanya jangan menyebut namanya dia lagi. Oh, nggak boleh? Nggak boleh? Terus nyebutnya siapa dong? LJ. Oke lah, Ki. Insya Allah nanti kita coba selesai. Karena dia juga punya persoalan dengan saya. Terakhir kita liputan di Benteng Makassar ya, kalau nggak salah ya. Ada pasukannya Lanjar juga datang ya? Ada ya? Ada. Terus sebelumnya di mana gitu? Rawapening ya, nyerang. Oh, itu saya hampir kalah itu. Panas. Hampir saya diserang sama, kalau nggak salah makhluk kembar ya.
Apa adik kakak itu? Wis leremno dhisik. Leremno dhisik. Oke lah, saya coba tenang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke, Hah? Candi jiwa juga? Oh, disuruh tenang di. Ente manas-manasin aneh. Tapi insya Allah kita coba cari penyelesaian yang terbaik lah, seperti itu. Iya, dan saya nggak akan nyebut lagi Dewi Lanjar, saya nggak akan nyebut Dewi Lanjar. Kalau itu membuat Anda semakin emosi. Sesuk pokoke aturun wektune. Aku tak ngrampung ana ing wetan sithik. Oke, Akeh sing durung rampung. oke, sip. Oke lah, Anda selesaikan secepatnya sehingga begitu kita panggil nanti masalah utara sampean bisa hadir. Iya. Huh? Gunung Raung. Oke, alhamdulillah. Tapi Gunung Raung aman ya, kemarin sempat batuk-batuk itu. Apa ada hubungannya dengan penguasa Raung? Dheweke aja diganggu sik. Lagi Topo Broto. Ngerti ora Topo Broto iku apa? Apa iku Topo Broto itu apa? Saya nggak ngerti, Ki. Apa itu Tapa Brata, Ki? Topo Broto iku kuwi nahan babakan nafsu lan kadonyan. Ke dunia, menahan hawa nafsu, duniawi. Yen mengko iso lulus, Kalau nanti bisa lulus, bakal manggon ana ing kayangan karo dewa lan dewi. Baru orang tersebut, makhluk tersebut bisa tinggal di kayangan kalau sudah menyelesaikan Tapa Brata. Iya, Ini yang ada maksud Sang siapa? Hyang Ananjaya. Ananjaya. Hmm. Sang Hyang Ananjaya. Sang Hyang Ananjaya. Kita Sang Hyang belum ada 8 nih. Ditambah 1 ini. Durung lulus. Kayaknya baru nemu. Baru disebut. belum lulus. Belum lulus Jane dia. ana ing tanah Jawa iki. Ana telu sing iso nglewati babagan kuwi. Bisa melewati. Nanging Namun kuwi jaman biyen aku durung ana. itu zaman dahulu Mangkane aku durung tahu ketemu. Oh, Anda belum ketemu sama yang 3 itu. belum lahir. Belum lahir. Oh, Telu kuwi mau 3 itu manggone tempatnya di ora nang bumi. enggak di bumi. Masya Allah. Dhewe wis lulus. Dia udah lulus. Tapa Brata itu ya. Itu bisa ratusan tahun. Makhluk apa Kalau namanya? wae Bisa lebih. tergantung karo wong-wong aneh, Tergantung karo makhluke. Satu kali pertanyaan saya ini juga mungkin biar saya juga nggak penasaran, Ki. Apakah Sang Hyang Ananjaya yang Aki maksud itu adalah Anoman. Hanoman, jadi termasuk Sang Hyang? Masya Allah. Berarti itu guru Anda itu? Iya. Jadi selain ada Maung, Lodaya, ada juga Kerak, Sang Hyang. Kita dapat 2 nih. Kita kan baru tahu Lodaya ya, Sang Hyang. Lodaya itu sebagai siluman, binatang. Ternyata Ananjaya Kerak. Masya Allah. Serasa ngungket-ungket Lodaya maneh. Oh iya, Lodaya lagi. banyak larangan sekarang ini biar datang. Kenapa nggak boleh ngukit Lodaya? Lerem. Oke. Tenangin dulu. Astagfirullahaladzim. Oke. Berarti ini menarik sekali ini. Lagi Tapa Brata ya. Terus nanti kira-kira gimana tuh kalau Sang Hyang Ananjaya itu mengetahui Anda telah Muslim? No problem. Dhek lagi Topo Broto ya ben sakarep-arepe dhewe. Biarin Kalau dia lulus berarti dia nggak punya emosi, nggak apa-apa. Anda masuk Muslim juga karena dia udah lulus Tapa Brata. Jadi dia nggak punya hawa nafsu duniawi. Sama ketiga makhluk yang merupakan guru-gurunya para Sang Hyang. Tapi aneh juga kenapa
Ananjoyo itu, Sang Hyang Ananjoyo melakukan tapa brata. Seolah-olah dia udah nggak mau mengurusi dunia manusia lagi, seperti 3 gailan itu. Masya Allah. Oke. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga urusan Anda di Wetan cepat selesai. Dan kita insya Allah akan mempersiapkanlah ke arah utara. Karena juga saya penasaran kalau nggak ketemu sama beliau ini nih yang ngakunya nguasain utara, masalahnya nggak selesai-selesai ini. So beberapa kali kita liputan di wilayah utara selalu ada penyerangan di Kerawang, di Tangerang, di Semarang juga sama. Semua wilayah utara. Kayaknya kita memang harus merencanakan liputan di pantai utara. Nanging pawelingku sinau se disinau se ojo krusa-krusa. Dipelajari dulu ya kelemahan-kelemahan ini. Iya. Tapi nanti yang lawan Lanjar itu saya atau Aki? Urusane karo aku. Oh, alhamdulillah. Tenang saya kalau begitu, bisa tidur nyenyak malam ini saya. Jadi Aki yang lawan nih. Oke lah, sip. Oke, Masya Allah. Suwe aku ora ubah. Lama ya. Gatal juga tangan berarti ya. Oke. Lancar ya. Sip lah kalau begitu. Tadi iki urusan mengundang aku. Ya sebenarnya sih enggak. Awalnya itu saya cuman pengen tahu sampean iku sekarang melakukan apa. Karena terakhir itu kita punya informasi dari Lodaya juga. Anda ditunggu oleh Sang Hyang Surya untuk menyelesaikan beberapa urusan. Apalagi liputan di Karangbolong juga utusan Sang Hyang Surya sempat datang. Awalnya sih itu penasaran. Tapi merembet kok ke itu, senang juga saya. Aku yo ngewangi awakmu. Dia juga membantu Ben Oh, supaya gitu. kabeh mlaku. biar supaya berjalan semua. Oh, seperti itu. Berarti Anda tahu nggak kalau saya memang atau pasukan Lanjar itu ada beberapa kali datang ke liputan saya? Anda juga tahu juga? Yo kurono Cuman ada tondo-tondo sithik. cuman ada Tanda-tanda sedikit ya. Sing tak rasakno. Darmo nggak pernah cerita Darmo itu. Lah apa tahu awakku. apa pernah Saya kira Darmo cerita minta bantuan sampean gitu. Gengsi juga jangan-jangan Darmo itu. Tapi saya bersyukur juga istilahnya ada beberapa lokasi, apalagi waktu liputan di Banyuwangi, Anda mengirim resi Ya Wonorejo. mergo aku ki lagi karena ono penting. ada keperluan penting. Yen ora yo aku teko. Iya, saya tahu urusan itu memang sangat-sangat penting. Sehingga Anda tidak bisa pergi meninggalkan tempat itu. Iya, saya paham. Tapi ya mudah-mudahan kita menemukan lokasi yang tepat lah untuk membuka komunikasi dengan penguasa pantai utara. Iya, biar masalah ini juga bisa selesai. Dan saya juga berharap Allah memberikan kemudahan kepada Anda untuk menyelesaikan urusan Anda di Wetan nanti. Ya, di Wetan itu. Dan banyak pengikut-pengikut Anda yang masuk ke dalam ajaran Islam. Amin. Ajak aja ke Ujung Kulon untuk belajar di sana. Iya. Ya, untuk sementara seperti itu, belajar dengan Hasyim Bahadur. Iki yo aku njaluk ngapura. Yen tindak tanduk ora permono ing ngarepmu. Nggak apa-apa, itu memang kadang perlu juga lah seperti itu. Iya, nggak ada salahnya juga seperti itu. Yang penting selama kita bisa mengendalikan, insya Allah fine-fine saja. Iya. Amarah kuwi Amarah itu yen tanpa ana kalau tanpa ada asma Gusti bakal gede lan gede. Tapi yen eling Nah, untuk Anda yang eling ya, ingat. iso lerem. Mergo eling sing gawe urip sapa. Bagus, alhamdulillah. Mudah-mudahan juga buat pelajaran saya juga Iki bagaimana. tahun anyar yo Le. ini tahun baru. Iya, betul. Anda tahu juga tahun baru Islam Muharram.
Ada pawai obor kali di sana enggak? Kuwi apa? Kalau di sini di alam manusia itu untuk menyambut datangnya masuknya tahun baru Islam itu mereka anak-anak kecil yang dewasa pawai obor ya untuk menunjukkan rasa syukur, rasa senang mereka sekarang ada tahun baru insya Allah dengan harapan baru, dengan kebaikan-kebaikan yang baru yang mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Amin amin amin. Aku ya pawelingku ya pengen ngono kuwi. Muharram. Aku tahu Syekh Bahadur cerita marang aku. Muharram kuwi artine dilarang. Lelakon sing gak oleh, iya toh? Waktu iku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anake hijrah. Iya betul hijrah. Saka Mekah ana ing Madinah. Lah waktu kuwi gerak zaman peperangan to Le. Iya. Zaman perjuangan dakwah. Mangkane diarani Muharram. Larang. Mergo Dilarang. waktu iku ana perang. Ada perang. Perang opo iku? Iya toh, Perasaan belum ada. peperangan kuwi dilereni sik. Ya karena memang Muharram itu merupakan bulan yang dimuliakan, Iya. yang dilarang padanya berperang umat Islam. Ada 4 bulan yang kita umat Islam dilarang berperang. Yang pertama Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram dan juga bulan apalagi satu Rajab Iya. Kuwi bulan Rajab satu lagi lupa aneh itu Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram. bulan-bulan iku yo Ada ono 4 bulan yang istimewaane dhewe-dhewe. Iya betul. Iso tok sampai no marang prayat Disampaikan prayat murid-muridnya. uga sebagai tinggo ngawali wulan Hijriah kaya sing mbok erohi kuwi. Mergo Karena waktu iku sapa ya ana surat-surat ngene-ngene iki terus ora ana tanggal. Oh iya betul. Nah, Zaman dulu memang belum ada perhitungan tahun. lah yo iku pas dilalah ana kedaden Kanjeng Rasulullah hijrah iku dianakno iku ngono kuwi lah. Iya betul. Jadi tahun Islam itu dimulai pada fase Rasul hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Jadi kejadian hijrah itu kurang lebih 1444 tahun yang lalu. Nah aku dhewe yo ora ngerteni le. Nggak ngerti ya. Sama warung ngono aku yo beda. Oke. Ning aku yo Juga. sithik-sithik saiki ro mergo Hasyim Bahadur ngerti aku, ngajari aku ngene-ngene. Yen kowe arep cerak karo Syahatoilah, kudu ngerteni wae wong-wongane kaya mengkono, ngono kuwi le. Oke lah kalau begitu. Insya Allah mudah-mudahan Anda insya Allah mendapatkan pengajaran yang tepat lah dari Hasyim Bahadur. Uga ngono kuwi karo awakmu Syekh. Amin. Insya Allah. Ya wis ngono wae nek neng wis ora ana sing mbok andake mang aku. Oke. Saya hargai Anda telah datang menemui saya di tempat ini dan kita berdialog. Ada informasi yang alhamdulillah sudah saya ketahui. Saya bersyukur banyak sekali pengikut Anda yang pada akhirnya mau membaca syahadat. Mudah-mudahan akan terus bertambah. Tiap hari terus bertambah. Ya. Baiklah Ki, kalau Aki mau kembali ke Wetan, Yo, aku tetep bali mrono sithik urung arep nang kulon. sana sebentar. Wis ben sing kulon dikayai Sidarmo wae. Oke kalau begitu. Yang
Kayak wis siap-siap dheweke aku tak bali. Oke. Darmo aku pamit mo. Assalamualaikum Syekh. Hati-hati ya, Wak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat syiar. Akhirnya Jawi Sesa masuk juga di sela-sela kesibukan beliau. Memang banyak dia bercerita tentang kondisi terkini di wilayah Wetan, baik di Pulau Bali maupun di Alas Purwo. Syukur alhamdulillah beberapa persoalan telah diselesaikan melalui celah atau melalui bukan keikutsertaan, melalui Antari Kusuma. Iya, jadi Antari Kusuma mungkin melihat ada gejala-gejala yang kurang baik gitu terhadap perseteruan antara Wiseso dan juga Mahisa Suro, Kebo Abang dan Kebo Irang, sehingga harus turun tangan. Saya rasa informasi itu juga sedikit banyaknya diberikan oleh Eyang Sapu Angin. Tapi syukur alhamdulillah pada akhirnya bisa diselesaikan dengan baik. Artinya mudah-mudahan kedepannya kita udah nggak punya masalah lagi dengan makhluk-makhluk tersebut. Tapi memang yang menarik itu ketika saya menyebutkan Dewi Lanjar ya, tiba-tiba emosinya meluap-luap dan seolah-olah antara Joyo Wiseso dengan Dewi Lanjar memiliki memori atau kenangan buruk di masa lalu. Dan Wiseso minta kepada saya untuk mengatur satu lokasi, ingin dipertemukan dengan Dewi Lanjar. Seperti apa kejadian nantinya? Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Menarik ini ya, Lanjar. Akhirnya ngelihat dia tempur juga ya. Hah? Oh, nggak disangka. Anda udah panas-panasin. Hah? Agak. Tapi nggak bongkok ya pas marah deh. Sama kayak Aki. Sama ya? Berarti punya kaki. Iya. Bismillah. Coba dari dada di. Udah dari dada. Masih ada itu, coba mundur lagi ke perut. Nah, iya. Kalau udah selesai itu tinggal matanya aja, alam sadarnya, alam bawah sadarnya dinetralisir. Assalamu ala manittaba'al huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya berhadapan dengan siapa ini? Apa itu? Tongkat? Anda lupa, Siapa ya? saya ingin mengucapkan terima kasih. Anda ingin mengucapkan terima kasih. Atas apa itu ucapan itu diberikan ke saya? Tapi beliau sudah pergi duluan. Bisa Anda mengeraskan suara Anda biar saya paham dan dengar? Insya Allah bisa. Anda masih ingat sama saya? Siapa ya? Lupa-lupa ingat juga saya ini. Beliau tadi yang mengajak saya. Ki Jarot. Wiseso yang ajak Anda. Terima kasih, Terima kasih untuk apa? Saya banyak belajar di sana. Di sana itu di Hari ini, di hari yang spesial ini. Anda menganggap hari ini spesial. Yes, Kenapa Anda anggap hari ini spesial? sengaja saya kesini. Sengaja Anda datang ke sini. Dalam rangka apa? Selain ucapan terima kasih? Saya tidak bisa berkata-kata.
bisa berkata-kata. Punya ketentraman, Oh, Anda tentram. kedamaian yang saya rasakan di sana, saya. Terima kasih banyak. Apakah Anda salah satu makhluk yang diislamkan? Insya Allah. Oh, pernah diislamkan dia? Dari Banyuwangi? Bukan. Saya sudah tidak di Banyuwangi lagi. Oh, Anda sudah tidak di Banyuwangi. Tapi Anda dari Banyuwangi waktu itu diislamkannya? Waktu itu. Yang di makam. Oh, yang di pohon. Oke, saya ingat yang di makam Sekardadu ya. Masya Allah. Anda sekarang sudah tinggal di mana? Bersama Syekh Hakim. Oh, berarti Anda dibawa sama Joyo Wiseso. Waktu itu. Oh, Anda yang dijemput ya? Anda Sama yang Wiseso. menyuruhnya, saya. Iya, betul saya ingat. Anda minta dijemput pada waktu itu oleh Wiseso ya. Dan Wiseso datang kepada Anda dan membawa ke ujung kulon. Apa Anda masih ingat dengan saya? Masih ingat Anda salah satu prajuritnya Raja Tawang Alun nih? Betul ya? Lupa juga. Lupa, itu kejadian udah lama sih. Tapi apa yang Anda rasakan hidup di ujung kulon sana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak saudara muslim Anda ya yang baru Islam di sana itu. Terima kasih banyak, saya. Ya, sama-sama. Cuman hakikatnya itu hidayah hanya milik Allah. Allah yang memberikan hidayah kepada Anda. Saya hanya cuman berusaha. Karena usaha saya pun ada makhluk yang mereka mau membaca syahadat, masuk Islam. Ada juga yang tidak mau dan bersikeras dengan keyakinan yang dia anut. Banyak sekali yang menyukai dengan nama saya. Nama? Yang Anda berikan. Namanya siapa ya? Muhammad Abdul Salam. Iya, Muhammad Abdul Salam. Masya Allah. Hamba mohon maaf. Iya, saya ingat Anda Muhammad Abdul Salam. Dan ketika itu dimuslimkan, baca syahadat, alhamdulillah. Mudah-mudahan keimanan telah merasuk dalam di hati Anda, sehingga bisa melahirkan amalia solehah. Doakan saya. Insya Allah. Saya doakan semoga Allah selalu membimbing dan memberikan petunjuknya kepada Anda. Yang penting masuklah ke dalam Islam secara kafah. Jangan setengah-setengah. Secara kafah, universal. Karena itu yang akan menyelamatkan hidup Anda di dunia, di alam fana ini. Amin. Nanti kalau udah lulus, Anda boleh berdakwah, mensyiarkan kebenaran yang Anda miliki kepada bisa teman, bisa keluarga, atau siapapun makhluk sebangsa Anda. Ya. Seperti Jaya Wiseso. Ya, atau Anda mengikuti Joyo Wiseso ya, dalam mengislamkan makhluk-makhluk di wilayah wetan. Ikuti beliau itu. Saya tidak ingin kembali ke sana. Ya, tapi kan kalau dalam rangka berdakwah nggak apa-apa. Ya, Anda mengikuti Wiseso. Di sana saya tidak ada teman. Tidak ada teman. Ya udah, ikuti kemana Wiseso pergi. Insya Allah ada membawa manfaat buat Anda. Alhamdulillah. Memang udah ada banyak beberapa makhluk yang kita islamkan dan pada akhirnya mereka tinggal di ujung kulon. Ada Abdullah, ada Abdul Rahman, Abdul Rahim yang wujudnya buaya, sekarang mungkin udah enggak kali. Ada Muhammad Fajri. Enggak, Pak. Hah? Muhammad Fajri ada nggak? Ada, Pak. Ada ya? Itu jin makhluk nemu di mana itu? Yang di tubuh seseorang, Pak. Di tubuh seseorang. Tahu. Masya Allah, jadi banyaklah yang dimuslimkan di sana gitu. Mereka menitip salam kepada. Menitip salam. Alaika wa alaihissalam. Terima kasih. Sama-sama. Semoga Allah membalasnya. Amin, amin insya Allah. Tidak ada yang dikehendaki, hanya sebuah kebaikan saja. Apalagi memang sesama manusia, sesama hamba Allah yang kita dikenakan beban, kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Kadang perlu juga memberikan atau mengajak
makhluk-makhluk ciptaannya, manusia dan jin, untuk memeluk ajaran Islam. Banyak Beramar sekali ma'ruf nahi penyesalan munkar. yang saya rasakan. Gak apa-apa, sejak Anda bersyahadat, insya Allah kesalahan Anda lenyap, laksana asap yang ditiup angin, hilang semua, insya Allah. Iya, makanya sisa-sisa hidup kita, mari sama-sama kita hiasi dengan kebaikan, dengan amal soleh, ya, agar ketika kita meninggalkan dunia, kita meninggalkan dengan senyuman, karena Allah menyajikan kehidupan yang lebih baik di alam akhirat nanti. Seperti itu. Saya pun tadi menyimak Anda. Loh, Anda nyampe udah lama tadi. Iya. Oh, ada sampai jadi dengar ceramah juga, tausiah. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda itu. Iya. Bercerita tentang hijrah. Bagaimana hati kita pun harus hijrah dari hati yang kotor menuju hati yang bersih, dari tingkah laku yang buruk menuju tingkah laku yang terpuji. Seperti itu. Doakan saya. Insya Allah. Mudah-mudahan saya doakan semoga Allah selalu menjaga kita semua dari tingkah laku yang buruk. Ya, insya Allah. Nanti sampaikan salam saya kepada saudara-saudara saya Muslim di sana. Iya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita semua. Amin. Baik, ada yang ingin Anda sampaikan kembali? Hanya itu saja. Hanya itu saja ya. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Ya, Tanpa alhamdulillah. pertolongan Anda. Amin, amin, insya Allah. Semoga Anda istiqomah ya. Yang penting itu Anda harus istiqomah. Iya. Baiklah, kalau begitu Anda bisa meninggalkan tubuh yang Anda rasuki. Mudah-mudahan suatu saat kita masih bisa ketemu lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Di mana Syekh Atoilah? Ada di sana. Saya ingin bertemu dengannya. Dengan siapa ini? Saya utusan. Dari mana? Kalau boleh saya tahu dari mana? Biar saya sampaikan kepada siapa ini. Prabu Lodaya. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Berarti ada yang penting ingin disampaikan. Buat Anda. Buat saya. Allahumma sholli ala Sepasang pedang cakra. Gunakan itu dengan bijak. Ini dipinjamkan. Ya, Oke. Terima kasih. suatu saat akan kami minta kembali. Silakan. Di mana Syekh Atoilah? Oke, sebentar saya sampaikan. Maaf, dengan siapa tadi? Nama Anda? Apa perlu saya sampaikan? Biar saya sampaikan ke Syekh Atoilah. Cakrabirawa. Cakrabirawa. Baik. Cakrabirawa, saya akan sampaikan kepada Syekh Atoilah. Tunggu sebentar. Oke. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allahumma sholli ala Bismillah. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad.
Wah. Pocong lagi, bukan? Ketagihan. Wah, ini jin dugem ini. Dung tet tet dung tet dung tet tet dung tet. Loh, kenapa Anda tiba-tiba bisa masuk begini barusan keluar? Kenapa saya dipanggil? Loh, siapa yang manggil Anda? Memang saya manggil Anda? Hah? Anda nari-nari begitu sih? Mending narinya bagus. Anda makhluk dari mana? Ini selendang saya. Selendang? Loh, Anda wanita apa? Kok pakai selendang? Hah? Betul? Perempuan? Anda makhluk yang ada di tempat ini? Di bawah. Di bawah? Air terjun? Cipamingkis? Oh, Anda penunggu air terjun. Urusan roda ya? Ente urusnya nih cewek nih. Oke. Anda sama Mas Didi aja ya ngobrolnya. Oke? Oke. Bahaya juga kita mandi ada dia nanti. Ngintip. Cewek. Ngintip nanti dia. Tukar aja itu lebih penting. Tukar. Oke. Saya berhadapan dengan siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam santun kami. Sampurasun. Rampes. Saya berhadapan dengan siapa ini? Cakrabirawa. Cakrabirawa. Pasukan elit Presiden RI yang pertama. Ada keperluan apa Anda datang ke tempat ini dan masuk ke mediator kami? Dengar-dengar Anda utusan Lodaya? Ya, Betul? saya menitipkan pedang cakra kepada salah satu murid Anda. Pedang cakra. Cakra kembar. Cakra kembar. Siapa? Oh, udah dikasih? Doyan amat dimain kembar. Lah itu udah izin mana belum di? Itu sebenarnya punya Lepi itu. Udah disiapin buat Lepi. Anda salah ngasih itu buat Lepi. Kenapa jadi Didi? Bukan. Bukan. Tapi benar alamatnya Didi. Yang saya terima itu buat seseorang, salah satu murid Anda. Nah itu Lepi juga murid saya. Saya tidak mengenal. Oh, Anda nggak mengenal. Pipi sini kenalan dulu tuh. Siapa tahu masih punya pedang lagi. Oke lah, kalau memang seperti itu. Apakah ada pesan lain selain Anda menyerahkan pedang kembar? Kapan Anda ke Galunggung? Nah ini, Anda ngomong Galunggung. Udah kayak beban saya jadinya nih. Memang perlu. Iya perlu saya ke Galunggung. Sangat. So Lodaya juga udah ngingetin kapan ke Galunggung. Aduh, banyak amat jadi nih urusannya pekerjaan. Tapi insya Allah saya coba akan diskusikan karena memang tim kita juga udah survei lokasi di sana. Insya Allah lah nanti saya coba atur. Kalau dilihat dari purnama 2 minggu lagi, Ndra. Nanti saya usahakan lah purnama. Purnama keberapa? Purnama mudah-mudahan kalau nggak purnama pertama, purnama penuh. Antara 13, 14 ataupun 15. Jaya Dharma nyampaikan pesan. Terus? Pesan apa deh? Prabu Lodaya sudah menitipkan pesan kepada Jaya Dharma kepada Anda agar datang ke Galunggung. Iya, kita juga udah dapat informasi itu, tapi memang Jaya Dharma memang selalu begitu. mungkin ya pokoknya nanti saya coba diskusiin lah. Mudah-mudahan di bulan ini, bulan Agustus, bisa kita ke Galunggung. Iya. Yang mau turun langsung Braja Dharma itu. Iya. Ayo Sejarah Panjalu Sejarah Panjalu dengan Galuh. Galuh. Apa ini ada kaitannya dengan
ceritanya Joyo Wiseso tentang pertempuran Lodaya dengan Brajadara. Itu. Galuh dengan Panjalu. Anda sudah memulai. Duh, padahal yang cerita si Wiseso itu. Saya nggak ikut-ikut, saya cuma nanya doang. Anda sudah mengungkit-ungkit Lodaya. Mungkin enggak, saya cuma nanya. Wiseso yang cerita. Padahal kalau dibilang, oh masalah ini nggak bisa diceritakan, beres. Bangsa Betul, kami Pak. tidak seperti itu. Betul kan? Oh iya betul. Susah sekali memang berhadapan dengan keturunan Siliwangi. Dari dulu. Hah? Dulu kenapa? Anda punya cerita apa? Walaupun saya bukan keturunan Saya Siliwangi. sempat bertarung juga dengan Jaya Dharma dan menembakkan luka di wajah saya. Oh itu luka dari Darmo itu. Oh itu nggak kena mata Anda itu. Tapi sekarang kita sudah bersaudara Nah ya bagus. karena disatukan dengan sebuah agama. Iya betul. Tapi Anda memang, ya Anda sendiri secara ini juga sama-sama pengikut Lodaya semua, sama-sama pengikut Prabu Siliwangi. Saya pengikut Lodaya. Anda pengikut Lodaya ya. Apapun yang Lodaya lakukan, pasti akan saya lakukan. Oke, jadi apa yang diperintahkan Anda selalu ikutin. Jadi kapan Anda ke Galunggung? Nah, insya Allah 2 minggu lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu, jaga